Kekristenan hari ini adalah kekristenan yang pudar. Garam yang hambar, terang yang redup, menjadi kekristenan tanpa salib. Menyelimuti manusia tanpa kasih dan pengorbanan. Di kayu salib itu, putra tunggalnya, Yesus itu mati untuk semua manusia. Namun adakah manusia menghargai akan kematiannya? Seperti Yesus bukanlah lagu atau nyanyian. Seperti Yesus bukanlah slogan, namun harus berjuang untuk dihidupkan. Mengenakan pikiran, mengenakan perasaan Kristus, dan berkarakter seperti Dia. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Hidupmu dan hidupku adalah gambaran Kristus. Tahun ini, tahun kedewasaan karakter di dalam Kristus. The powerful year of breakthrough into Christ. Hari ini tema yang saya khotbahkan adalah how to create happy family. Bagaimana kita membuat sebuah keluarga yang indah. Ya, kita ada lagunya. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Bentar, ini kayaknya bingung nih. Ini lagu rohani apa bukan? Masa? Ini rohani apa bukan? Hah? Tapi bisa kan? Ya, nyanyi bareng yuk. Yuk, 1, 2, 3. Terimalah lagu ini dari orang biasa, tapi cintaku padamu luar biasa. Aku tak punya bunga, aku tak punya harta, yang ku punya hanyalah hati yang setia, tulus padamu. Lagu itu indah banget loh. Ya, udah cukup dipikir AWSK loh. Ya, Bapak Ibu, lagu itu menggambarkan apa? Family itu menerima apa adanya. Tadi ibadah 1 saya berbicara bagaimana meng-create sebuah keluarga yang bahagia. Saya berikan 1 poin, gak keburu, baru 1 poin. Poin pertama, keluarga kalau mau bahagia, keluarga itu harus happy. Katakan bersama, 1, 2, 3, happy. Harus happy. Happy gimana pastor? Harus happy. Keluarga hari ini sudah kering, saudaraku. Maka kebahagiaan di dalam keluarga harus diperjuangkan. Harus diperjuangkan. Tidak ada keluarga yang sempurna. Tetapi ada keluarga yang tidak sempurna tetapi bahagia. Katakan amin. Maka kita sedang meng-create itu. Maka dari keluarga yang bahagia, maka yang sempurna itu pun akan datang. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Lagu tadi itu mengingatkan kepada saya begini, Bapak Ibu. Saya memulai pernikahan saya gak punya apa-apa. Bener, saya gak punya apa-apa. Saya itu yang punya hanya, saya cuma ngomong sama diri saya bukan dari keluarga kaya, saya bukan siapa-siapa. Bapak ibu saya juga bukan orang terkenal, orang hebat. Tapi saya punya Tuhan Yesus yang hebat. Saya mau berjuang bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Saya punya cinta yang tulus sama Tuhan Yesus. Saya punya cinta yang tulus sama pasangan saya. Maka lagu tadi mengingatkan, terimalah lagu ini dari orang biasa. Terus apa? Tapi cintaku padamu luar biasa. Waduh, coba suami-suami nyanyi gitu sama istrinya. Istrinya langsung pasti responnya ada 2. Pertama, gila nih.
Atau yang kedua, ih keren ya, romantis sekarang gara-gara Rehobot, suamiku jadi romantis. Aku tak punya bunga, apalagi bunga bang gak punya. Aku tak punya harta. Terus apa? Ya begitulah Bapak Ibu. Ya nanti dikira saya gak SK loh nih. Ya Stephen Lim ya. Bapak Ibu, poin yang kedua yang mau saya bagikan. Jangan poin kedua dulu. Keluarga yang bahagia itu gimana pastor? Yang happy. Happy itu gimana? Keluarga itu harus happy. Create momen yang happy. Playful, fun, kemana-mana, foto. Yuk makan-makan, happy. Enjoy. Keluarga harus dibuat begitu. Jangan mikirnya masalah terus. Matimu cepet nanti. Rambutmu putih, keriputmu banyak, masalah gak selesai, stroke. Nyusahin keluarga. Amin. Saya dulu begitu. Menggembalakan itu susah. Kalau saya sudah punya feeling susah terus. Muka saya jegudek gitu. Apa ya bahasa jegudek itu apa ya? Berkutut. Apa? Cemberut. Kalau bahasa mama papa saya becek mukanya. Tahu becek? Gak enak. Lama-lama saudaraku itu terbawa dan kalau itu dalam waktu lama itu jadi karakter. Jadi tabiat. Orang jadi lihat sudah mukanya wis alese kandel, gualak ngene, bekidut sisan, medeni saudaraku. Bapak Ibu harus tahu happy, fun sama anak-anak, ayo sama istri, sama suami. Jadi gini loh, papa kepingin cepat pulang kerja, kepingin ketemu sama istrinya, sama anaknya. Mama juga nggak bisa lama-lama jauh dari anak sama suaminya. Pulang pengen cepat ketemu, pengen cepat peluk. Anak juga sama, kepingin cepat pulang. Hari ini saya mau tanya, keluarga kalian bahagia nggak? Tanya. Tanya sama pasanganmu. Ini kan ada pasangan, aku gak lihat deh. Ngomong tuh, tanya. Pa, bahagia gak sama aku? Coba tanya, dah aku gak lihat. Udah. Mama tanya sama papanya, sama suaminya. Pa, bahagia gak sama aku? Happy gak? Paling jawabannya tertekan itu. Takut dimarahin tuh. Takut nanti pulang gereja ribut. Coba, papa tanya deh sama istri-istrinya. Mama happy gak sama aku nikah? Coba tanya. Ya, anak-anak ditanya tuh. Noni, Nyonyo bahagia gak sama mama papa? Belum tentu saudaraku. Belum tentu. Saya ngomong begini kenapa? Percaya deh, banyak pernikahan yang tidak bahagia. Banyak pernikahan yang sudah rusak. Maka tadi saya ngomong, lakukan hal-hal kecil yang tidak harus mahal. Tidak harus keluar uang banyak, tetapi sesuatu yang indah. Karena kenapa orang akan lupa dengan kalimatmu, tapi orang akan ingat dengan apa yang kau letakkan menjadi sebuah momen dalam hidupnya. Perhatianmu, cintamu yang tulus, hal-hal kecil. Saya kadang sama istri di kasur gitu, yuk tak gendong yuk. Gendong. Kadang gak mau. Koyo bocah cilik we pacaran loh. Kalau udah nikah harus lebih hot. Amin. Harus lebih juos. Harus lebih pacarannya harus lebih kan sudah halal. Amin. Loh kenapa kok habis nikah malah tambah dingin, tambah jauh. Sudah, enggak. Itu kan pacaran dulu. Sekarang udah punya anak, pusing. Ngurusin ini, ngurusin itu, pusing. Udah, enggak ada. Udah, gak mau loh. Banyak istri begitu. Banyak suami begitu. Dulu kalau pacaran, aduh ya ampun, kayak mimilan tuno terus dempet ya. Nanti kalau udah nikah, semplai. Jalan, tidak. Bapak Ibu, make it fun. Make it happy keluargamu. Maka saya tadi di ibadah satu saya ngomong. Saya tanya sama anak istri saya, apa sih yang kamu ingat bahagia di keluarga ini? Kalau saya tadi saya ngomong,
Saya kalau hari libur, nggak ada apa-apa, nggak ada pelayanan, saya kunci itu rumah, matikan teras semua, udah nggak ada lampu, udah. Saya masuk di kamar berempat nonton Netflix. Nyetel film, 3 film, 4 film, berempat. Sambil makan nugget. Udah, happy. That's happy moment for me. Tapi itu membekas dalam diri saya. Indah. Kalau mamanya, tadi saya ada video waktu kita ke Australia. Saya 1 bulan di Australia. Di taman itu kita bisa relax, tiduran. Kenapa bisa tiduran? Karena gak ada yang kenal, Bapak Ibu. Coba kalau di Simpang 5 banyak yang kenal, susah saya. Bener gak Bapak Ibu? Karena di Australia gak ada yang kenal, saya tiduran. Anak-anak lari-lari, happy. That's best moment for me. Untuk dia. Saya tanya Jaden ngomong apa ya semalam ya, lupa. Sama ya? Sama. Hansel apa ya tadi malamnya? Oh ya, Hansel, kalau Hansel apa happy moment sama Daddy Mami sama keluarga ini? Ketika Hansel main Tekken PS4, saudaraku. Main Tekken sama Daddy. Terus Mami lihat, Koko lihat itu happy moment. Oh ya. Maka itu membekas dalam diri kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, banyak keluarga yang kering, banyak keluarga yang tidak happy meskipun dia punya duit banyak. Meskipun dia punya segalanya, bahkan kau mau sepandai apapun kau sekolahkan anakmu ke luar negeri, keluar kota, keluar angkasa sekalipun, kalau mereka punya semuanya tapi tidak happy, for what? Amin. Kita sekolahkan anak, kita bekerja banting tulang, kita lakukan yang terbaik. Tujuannya supaya kita bahagia. Amin. Bahkan firman Tuhan berkata, di bumi seperti create. Buat itu dalam hidup kita. Dimulai dari mana? Diri kita. Ayo sentuh, berdiri dulu, bangkit berdiri. Dimulai dari mana? Saya. Tepuk dadamu. Dimulai dari saya. Kemudian keluarga inti. Keluarga inti itu Anda pasangan sama anak-anak. Amin. Terus keluarga besar. Baru keluarga besar itu termasuk di dalamnya keluarga rohani. Baru masyarakat luar. Amin. Maka mau keluarga yang bahagia, mau happy, dimulai dari saya. Pulang rumah jangan bawa masalah. Katakan amin. Pulang rumah enggak usah, wis deh duduk kasihan. Silakan duduk Bapak Ibu. Pulang rumah enggak usah. Apa? Minggir. Papa capek, minggir. Nah, minggir. Istrimu mau nyambut pun takut. Istri-istri, suamimu capek. Pulang sambutlah dengan baik. Saya kira di Rehoboth Semarang banyak ya masih istri-istri yang menyambut suaminya. Amin. Dipeluk, halo Pak. Tadi saya ngomong, istri-istri lebih menyambut anjing kesayangannya. Oh, anak mami. Amin. Oh, cute. Coba ya. Suami-suami mau deketin istrinya. Peluk aku mah. Sudah enggak usah. Bau keringat, bau ketek. Udah, gak mau. Betul gak? Hari ini begitu. Sama anjing kesayangannya, aduh. Bertobatlah kalau begitu. Papa-papa ya, kalau saya dulu pulang ke rumah, saya gak cari anak saya. Saya gak cari istri saya. Saya cari apa Bapak Ibu? Saya ke akuarium saya. Ikanku baik-baik gak ya? Saya lihat ikan saya. Itu sesuatu yang salah. Maka pada hari ini, poin pertama, bagaimana keluargaku bisa bahagia? Jadikan keluargamu keluarga yang happy. Katakan amin. Kan kita hidup 70-80 tahun ya, enggak lama. Maka harus happy. Enggak punya uang happy, punya uang happy. Enggak punya makanan happy, punya makanan happy sekali. Yang penting apa? Kita ini bisa membawa diri kita, intinya begini. Nak, aku mau ajarkan ke kamu, istriku aku mau ajarkan ke kamu. Menuju ke langit baru, bumi baru itu tidak dimulai dari hal-hal yang ribet, tetapi dimulai dari hal kecil di dalam hari-hari hidup kita ini. Percuma kau punya ilmu suara kebenaran, tapi kalau engkau tidak bisa praktek dari hal-hal kecil dalam hari hidupmu. Maka Bapak Ibu bisa bingung, GSKI yang di Rehoboth Semarang ini kok sekarang khotbahnya lebih ke aplikatif, ya saya lebih senang begitu.
Karena yang dulu teori sudah saya kasih semua, nanti kalau ada teori baru saya cekokin lagi. Tapi sementara saya akan masuk ke praktek hidup. Hari ini, poin yang kedua, saya mau ajarkan. Selain keluarga harus bahagia, keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang support satu dengan yang lain. Katakan 1, 2, 3, support. Keluarga yang bahagia adalah keluarga yang selalu mendukung. Coba Bapak Ibu buka bisnis pertama, jualan bakso di pinggir jalan, gak ada yang laku. Yang support sistem kita siapa? Keluarga. Keluarga besar datang, tante datang, om datang, larisin, itu support sistem. Meskipun kita tahu sampai kapan nih keluarga beli terus. Kalau nggak ada yang beli sepi kita, bingung juga. Tapi itu support system. Pelayanan juga sama dulu saya pertama-tama. Yang menolong saya papa mama saya, kakak saya, istri anak-anak saya. Dari dulu. Maka keluarga itu harus support. Katakan bersama 1, 2, 3, support. Keluarga harus support. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang menyemangati. Keluarga yang mendukung untuk terus bertumbuh, berkembang. Di keluarga kita perlu ciptakan atmosfer untuk mensupport anggota keluarga yang punya kemampuan lebih. Ayo kita support. Jangan ada rasa untuk bersaing. Jangan ada rasa untuk iri. Tapi kita harus support. Jangan lagi merendahkan. Orang tua seringkali merendahkan anggota keluarganya. Apa bisa kamu? Gak bisa. Bertobat loh kalau ada orang tua begitu. Saya dulu begitu. Kalau aku mau buka cuci mobil, ojo. Engkau tukangnya susah loh. Oh iya. Mau buka makanan, ojo. Engkau nanti ini loh. Mau buka apa lagi? Jangan. Lah kok jangan kabeh terus mau buka apa ya? Pernah gak ketemu orang tua begitu? Gak ada support. Semuanya tidak ada support. Nanti kalau sudah kita tetap terabas, nanti jawabannya apa orang tua? Kan, tak kandani orang ngandel, kan, yuk 1, 2, 3, kan. Kita sukanya begitu gak? Loh kok alah masa sih? Kita sukanya gitu gak? Dikit-dikit kalau sudah kita dikasih tahu ngeyel. Kan, saya tuh paling sebel kalau, aduh Tuhan, saya tuh sampai ngomong, makanya saya sekarang gak berani di keluarga. Anak-anak saya, istri saya memberikan sebuah masukan. Saya support tapi saya kasih guideline sama dia. Kamu kapasitasmu sampai gak? Mungkin anak-anak gak luas cara pandangnya. Kita yang kasih gambaran. Kita support, kita tidak mematikan kemampuan keluarga kita. Kita tidak mematikan mereka. Kita gak boleh ngomong, kamu gak bisa. Gak boleh, saudaraku. Maka keluarga yang bahagia adalah keluarga yang memberikan support sepenuh hati kita kepada orang-orang yang ada di dalam keluarga kita. Dulu kan dari jutaan wanita, kan kita pilih istri kita atau bapak-bapak. Betul gak? Halo bapak-bapak, dia yang terbaik yang kita pilih, amin. Kenapa sekarang kau cari kekurangannya dia terus? Halo, ibu-ibu, dulu dari semua pria yang mendekatimu, suamimu ini kan yang terbaik, bener gak sih? Apa ya wis kepeksa pastor kemarin itu, daripada wis dada wis. Kemarin kita tak tolak-tolak, bablas sih, wah repot pastor, ya wis lah daripada saya jomblo tak terima. Kan gak begitu kan? Dari semua pria, dari semua pria yang mendekatimu, suamimu ini yang terbaik kan? Amin gak nih? Kok berat ibu-ibu ngomong begitu? Amin gak nih? Amin. Lah kenapa sekarang kau cari kekurangannya terus? Kenapa? Anak-anak juga tidak minta kau lahirkan di keluargamu. Tetapi kenapa sekarang kau cari kekurangan anakmu terus? Ingat loh, pasanganmu, anakmu, keluargamu itu adalah gift from God. Hadiah dari Tuhan. Maka sekarang berpikirlah besar untuk keluargamu. Kau harus bangun sebuah keluarga yang bahagia dimulai hari ini. Dengan pasanganmu, dengan anakmu. Kau harus menjadi support system untuk mereka grow. Keluarga harus bertumbuh. Bertumbuh ke hal-hal yang baik. Siapa yang mau bisnisnya grow?
Angkat tangan. Yang udah angkat tangan gak usah dikasih Tuhan. Siapa yang mau bisnisnya grow? Tuhan yang gak mau angkat tangan biarin. Sekali lagi. Siapa yang mau bisnisnya grow? Angkat tangan. Siapa yang mau pernikahannya grow? Angkat tangan. Siapa yang mau gendutnya tambah grow? Angkat tangan. Gak ada. Perutnya tambah besar gak mau ya. Kita semua pasti mau grow, kita mau bertumbuh. Maka kita jadi dalam satu keluarga, kita lihat kelebihan dari sesama kita ini, orang-orang di sekitar kita. Kita jadi support. Koko mau apa? Yuk tak support yuk. Cici mau apa? Tak support yuk. Mama mau apa? Tak support yuk. Papa mau apa? Tak support yuk. Belajar. Jangan punya hati yang jahat sama sesamamu, sama keluarga kandungmu. Tak boleh, saudaraku. Amin. Nggak usah marry. Apalagi kau ribut soal warisan. Saya mau ingatkan saudaraku. Kau berebut soal warisan. Itu uang yang membawa turunanmu tidak baik-baik saja. Saya mau ajarkan di sini. Kalau mereka mau ambil, beri. Lebih baik tangan di atas daripada kasih. Pastor gak tahu nilainya mahal. Kasih. Tuhan tidak akan berhutang sama kamu. Amin. Berani untuk usah ribut. Daripada ribut mau apa? Keluargamu gak bahagia. Kau simpan dendam. Kau simpan kejengkelan. Berkat tidak turun dalam hidupmu. Katakan amin saudaraku. Jadi jangan berhenti untuk bertumbuh. Berkembang. Karena kalau engkau dan keluargamu tidak berkembang, keluargamu tidak akan bahagia. Lukas 2 ayat 52 katakan begini. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya. Dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Maka supaya kita bisa berkembang maksimal dengan sesama di keluarga kita, dibutuhkan pikiran dan perasaan Kristus. Yang itu akan menjadi satu kalimat yaitu wisdom. Seseorang membutuhkan wisdom, membutuhkan hikmat di dalam dia menjalani hari hidup. Katakan amin. Siapa yang butuh wisdom Tuhan? Saya butuh. Kalau enggak saya enggak bisa jalan. Ketika kita meletakkan pikiran perasaan kita seperti Yesus. Kita minta wisdom dari Tuhan. Maka kita tahu bagaimana kita harus bertindak dalam hari-hari hidup. Mentalitas kita berubah. Cara berpikir kita berubah. Mental grow. Ketika kita punya kehikmat daripada Tuhan. Wisdom daripada Tuhan. Mental kita bertumbuh. Mentalmu bukan mental yang tersakiti. Mental kepahitan. Mental yang mintanya diberi, tidak mau memberi. Mental yang low. Seperti Kristus harus punya mental apa ya? Kalau dalam GSKI ngomongnya apa? Mental bangsawan surgawi. Bangsawan surgawi, dia punya wisdom yang daripada Tuhan. Dia growth mentalnya. Jatuh, bangun lagi. Kan kau bersama dengan Tuhan Yesus. Halo? Gagal. Kemarin ada sesuatu. Aku mencoba pastor tapi gagal. Suami sama istri berantem lagi. Jangan pesimis. Berjuang lagi. Oh mungkin aku kurang senyum ya sama istriku ngomongnya. Harus lebih senyum. Kadang ada loh cewek itu susah Bapak Ibu. Halo maaf ya ibu-ibu saya ngomong. Perempuan-perempuan itu Nggak mau ngaku. Saya ulang. Perempuan-perempuan itu susah. Kelihatannya nggak tanya, ternyata tanya. Nggak kita jawab, marah. Menurutmu ki apa ya, Bora? Ya lumayan sih. Nggak boleh kata lumayan sama perempuan itu. A, B. Apik ya apik, ora ya ora. Nanti kalau kita ngomong, ya lumayan. Nanti berantem. Nanti dia cerita apa? Oh iya. Loh kok gak dijawab? Loh lah kan saya, kowe rak takok mbak aku. Kan kowe cuma cerita. Loh perempuan kan begitu tak? Betul gak? Padahal perempuan itu kepinginnya, mau makan mana? Sembarang misalnya. Ini contoh, bukan hanya kau, ampuni aku. Semua wanita. Ya, kalau saya lihat, mau makan apa? Sembarang. Nasi goreng, ya terserah. Nanti tekan nasi goreng,
Nanti dia kadang cerita sedikit ya, capcay itu enak loh ya. Tapi nasi goreng ya sembarang, capcay sama nasi goreng. Nasi goreng nek kepengin nasi goreng ya nasi goreng. Saya ke nasi goreng. Saya tuh pengennya capcay wis tekan nasi goreng padahal. Lu kok pengennya capcay? Bingung loh. Sama perempuan itu rumit Bapak Ibu. Saya sampai ngomong, ya Tuhan, perempuan satu aja ribet, apalagi yang punya istri sampai 5 itu cepat tua pasti. Maaf ibu-ibu, itu hampir semua begitu. Ya, saya kira itu memang naturnya. Maka bapak-bapak, supaya engkau punya supranatural di dalam mengerti istrimu, ya, dibutuhkan wisdom. Kau dibutuhkan kepekaan, telepati dengan istrimu. Ini ngomongnya apa ya? Kalau ngomong begini, oh sekarang saya sudah lihai. Dia ngomong apa? Tes. Saya tekuk dulu Bapak Ibu. Saya tekuk ke kanan, oh kira enggak, ke kiri, tekuk ke kiri, tes aman. Bapak Ibu pasti sudah tahu cara-cara handle istri. Amin. Suami-suami orang sawedi mau ngono pendeta nih. Saya kira di sini takut ini. Ya. Wisdom itu dibutuhkan supaya kita bisa menjalani hari hidup kita. Karena banyak keluarga yang dikecilin lagi dikit. Karena banyak orang ribut di keluarganya. Jujur ya, kalau saya mau survei angket terpisah tanpa orang tahu, suami istri nggak tahu, saya yakin di sini pun masih banyak yang aku nggak bahagia. Halo, kok mesem-mesem nih kelihatannya? Aku nggak bahagia. Kenapa? Karena cara berpikirnya itu yang bermasalah. Dia tidak mengenakan wisdom from God. Hidupnya hanya uang, cuan, gaji lebih tinggi, transfer bulanan yang tinggi, terus cuan. Kan nggak begitu saudaraku. Happy family bukan karena uang. Amin. Amin. Happy family is not about money. Banyak orang punya cuan banyak tapi nggak happy hidupnya. Dia punya semuanya tapi nggak happy. Kenapa? Karena cara berpikir berperasaannya tidak mengenakan Kristus berpikir dan berperasaan. Maka di keluarga ribut terus. Kenapa? Karena tidak bijaksana dalam menangani hari hidupnya. Yang dia pikirkan harga dirinya, egonya. Suaminya kok ditekan terus atau istrinya ditekan terus, anak-anaknya ditekan terus. Gak bisa saudaraku, kau sedang menyimpan bom waktu itu. Dulu saya begitu, saya keras sama anak-anak, saya keras sekali. Sama istri saya keras. Kalau marah teriak-teriak begitu. Wah kalau marah udah kayak orang, tahu nggak Bapak Ibu, kayak orang yang uncontrol. Meledak. Wah saya nggak peduli, orang di sekitar saya bisa barang apa saya sawut, saya lempar, waduh. Itu bukan warisan indah untuk keluargamu. Katakan amin saudariku. Bapak-bapak kalau ada yang begitu bertobatlah. Istri-istri kalau ada yang begitu bertobatlah. Saya setelah mengerti itu, gini gak bisa bahagia keluargaku. Aku harus mensupport anak-anakku, keluargaku untuk berpikir seperti Kristus berpikir. Maka mulai dari diriku, aku mulai benar-benar to be like Christ. Supaya keluargaku bahagia. Selain mental health, kau dan saya harus fokus kepada physical health di keluarga kita. Kejar anak-anakmu olahraga, dirimu olahraga. Jalanlah jalan pagi, enggak ada gerak. Enggak minum manis-manis, duduk makan pisang goreng, makan mie, nasi, tidur rebahan lagi, main TikTok, main YouTube. Hancur saudaraku. Kita harus benar-benar physical health kita berikan. Kenapa? Kalau engkau sakit tidak akan bahagia. Katakan amin. Kalau tubuhmu tidak sehat tidak bahagia. Selain physical health kita fokus kepada spiritual health. Bagaimana dengan keluargamu? Kau harus beri contoh. Hari-hari hidup kau beri contoh kepada keluargamu. Papaku papa yang mendoakan di keluarga ini. Mamaku mama yang mendoakan keluarga ini. Mamaku dekat dengan Tuhan, papaku dekat dengan Tuhan. Dan kau ajarkan kepada mereka berkembang secara social growth. Bagaimana mereka bersosialisasi. Mereka akan melihat dari dirimu bersosialisasi. Makanya kalau renungan malam itu lebih ke social growth.
Kalau Bapak Ibu lihat bagaimana menghadapi masalah, bagaimana ditraktir, bagaimana mentraktir, bagaimana mengatur waktu, itu social growth. Kita berjanji sama orang, ketemuan sama orang, lihat jam, on time nggak? Kalau gereja jam 8, 7.45 itu on time. 7.30 itu early, before time. 7.45 on time, jam 8 late. Itu punya mental begitu. Pasang dalam dirimu, gereja jam 10, 9.45 on time. 9.30 before time, early. Jam 10 late. Tapi Semarang kan enggak. 10 on, 10 lebih 5 lumayan on time. 10 lebih 15 pas. Setilune hot, rak kesuwen. Di sini enggak ada, di luar sana. Amin. Ya, itu mental, social growth. Bagaimana engkau mengembangkan bersosialisasi, ketemu orang, pembawaanmu yang baik. Kalau orang gak terocos banyak, kamu jangan banyak terocos. Amin. Ketemu orang, shalom, berkelas. Shalom. Gak punya duit, kantong kosong pun tetap berkelas. Amin. Kan mentalnya bangsawan surgawi. Punya kelas. Ketemu orang, uraan. Makan ditraktir. Wah, mayan. Jangan. Punya kelas. Makan 1 sendok, diam dulu. Lantai kapan lampu? Santai, punya kelas. Kamu dibagi makanan apapun, ada orang gak dapat, berani kasih. Itu kelas. Social growth, orang tua tunjukin itu, anak-anak belajar nyontoh. Ih, papi mamiku begitu ya. Kita harus mengembangkan diri kita supaya orang di sekitar kita berkembang. Kemampuan berinteraksi, ketemu orang, salam yang baik, sopan. Oh iya, ajarkan. Maka kita memilih keluarga kita menjadi growth family, bukan average family. Katakan amin, saudaraku. Keluarga yang rata-rata tidak akan pernah berubah. Sekarang pertanyakan dalam dirimu. Coba tanya ya, tanya. Dari tahun 2024 sampai hari ini. Coba tanyakan dalam dirimu. Hal apa yang meningkat di keluargamu? Coba Anda tanya tuh. Dari tahun 2024 Januari sampai hari ini, apa yang meningkat di keluargamu? Coba, ada nggak yang meningkat? Peranan pria itu sebagai suami, sebagai papa, meningkat nggak selama tahun 2024 sampai sekarang? Meningkat nggak papa-papa? Mama-mama sama, meningkat nggak jadi istri, jadi mama? Coba evaluasi sebentar. Kalau kalian nggak grow, keluargamu gak bahagia. Siapa yang pengen usahanya grow? Angkat tangan. Mau kan? Amin. Mau? Tuhan Yesus memberkati keluargamu, memberkati pekerjaanmu. Amin. Sekarang saya tanya, siapa yang mau keluarganya grow? Angkat tangan. Nah, gak mau? Coba sekali lagi. 1, 2, 3. Siapa yang mau? Tuhan Yesus memberkati keluargamu, bertumbuh. Dari tepuk tangannya kelihatan keluarganya gak happy, saudaraku. Yuk coba ulang sekali lagi tepuk tangannya dong. Aduh. Terlihat dari tepuk tangannya. Keluarganya mau happy, lemes. Ya. Bisnis harus grow. Cuan grow. Tubuh grow, tambah sehat. Mental grow. Pikiran grow seperti Yesus. Karakter grow seperti Yesus. Itu tema tahun ini gereja kita. Grow, kita punya wisdom. Makanya di gereja kita selalu diajarkan diam, gak usah banyak ngomong. Supaya wisdom itu real. Orang kebanyakan ngomong kelihatan bodohnya. Amin. Semakin banyak ngerocosnya, semakin banyak kelihatan bodoh. Tetapi orang yang diam, dia mengamati, dia mencoba minta hikmat Tuhan, beda. Coba tanya deh sama pasangan, sama anak kita. Sekarang nih. Ini yang bawa pasangan banyak gak? Coba yang bawa pasangan mana? Angkat tangan. Oke, saya gak lihat. Coba ngomong sama pasanganmu. Pa atau Ma. Tanya ya. Selama nikah sama aku, kamu belajar apa sih dari aku? Coba.
Coba. Suami tanya sama istrinya, "Mah, kamu selama nikah sama aku, kamu belajar apa?" "Belajar bentak-bentak, Pak." "Belajar apa?" "Belajar miso-miso." Oh ya itu, bertobat Bapak Ibu. Coba istri-istri tanya, lu ini serius, 1, 2, 3 tanya sama suami. "Papa kalau selama nikah sama mami, belajar apa sama mami?" Coba tanya. "Belajar ngomel mi." Gitu. Belajar gosip mi. Nah, udah ya. Nah, coba itu jadi pertanyaan, saudaraku. Pastikan ada hal yang dipelajari. Karena saya takutnya jangan-jangan kita nggak belajar apa-apa dari keluarga kita. Malah keluarga kita belajar dari orang lain. Belajar dari dunia. Belajar dari orang yang tidak tahu dari asal sumbernya mereka belajar. Maka kau harus merebut, seperti beberapa waktu yang lalu saya khotbah di sini. Saya berkata, rebut generasimu, rebut keluargamu, rebut suami istrimu. Kenapa? Karena setan hari ini seksi. Setan hari ini pakai lipstick. Setan hari ini tinggi, putih, gagah, mapan. Setan hari ini sosial media. Setan hari ini dunia dengan berbagai kesenangannya. Kalau engkau dan saya tidak berjuang merebut keluarga kita, habis mereka dihajar oleh dunia. Suami harus kasih nilai ke istri. "Ma, thank you ya, masakanmu enak loh. Biarpun kau berasa, jangan enak oh. Jangan tenan kira rasanya ampun. Tapi kau harus tetap berkata, "Ma, masakanmu the best, I love you." Gitu ya. Amin. Amin. Harus begitu. Meskipun kau menelannya, waduh ya ampun. Saya pernah Bapak Ibu, dia masak gosong. Dia tetap harus, ya makan adanya makanan. Enak ya, oh enak. Saya nelennya, oh ya Tuhan pahit-pahit. Aduh. Amin. Kita harus belajar begitu. Kenapa? Kalau kau tidak berani beri nilai ke istrimu, orang lain akan beri nilai. Kau bisa kehilangan istrimu. Istri-istri beri nilai ke suamimu. Dia hari ini bawa gaji segini. Nilai dia dengan pelukan. "Thank you ya Pak." Lihat deh. Kalau dia datang, "Pak, thank you ya. Kau udah kerja keras loh. Tak buatin kopi ya." Meskipun kau tahu tidak cukup nih. Kau tahu nih tidak cukup. Tapi dari kesepakatanmu berdua, kasih yang kau bangun, itu berkat turun. Trust me. Ketika kau bawa Tuhan Yesus, ketika kau bawa kedamaian, kau bawa sukacita, kau bawa happiness di keluargamu. "Pak, thank you ya." Apalagi papanya kerja luar kota, pulang lama, kau datang, dia datang, kau sambut, kau rawat dia. Kalau bahasa Semarangnya itu, jos gandos. Itu berkat pasti nerobos. Terus ongos ongos karena kebanyakan berkat. Itu luar biasa. Tapi hari ini tidak. Suami dinilai oleh istrinya, dihardik. Hei, di luar sana suamimu mengalami banyak penolakan, saudaraku. Sama bosnya ditolak, dia nawarin kerjaan ini, dia nawarin produk ini ditolak. Dia mengalami ini dan itu penolakan demi penolakan. Dia pulang ke rumah, dia butuh engkau. Yuk sini. Sini, maju ke depan. Sama orangnya, sama Marcel. Nah, sini Marcel berdiri sini. Bawa payung. Bapak Ibu, pegang. Kita harus jadi payung buat keluarga kita. Kenapa? Di luar sana pasangan kita mengalami berbagai penolakan. Kita harus melindungi mereka dari terik matahari, dari hujan, dari apapun. Ketika mereka pulang ke rumah, mereka merasa teduh. Katakan amin. Kalau enggak, udah. Terima kasih. Dari tepuk tangannya tidak bahagia keluarganya. Kalau hari ini kau dan saya tidak berani mengekspresikan, kau menilai pasanganmu, kau menilai anakmu. "Pak, Dedi, nilaiku kemarin social studies dapat 100 loh." Sip. Atau, ya.
Oh iya, iya, oke. Ya, papa baru sibuk, oke ya, iya. Pak, aku dapat ini. Oh iya. Saya kasih tahu saudaraku, anakmu akan mengalami penolakan darimu. Kau tidak mengalami, seharusnya apa? Sekarang saya nggak berani begitu saudaraku. Sekarang kalau anak saya, Dedi, wih keren, peluk dulu anak Dedi. Wih, besok lebih baik ya. Oke Dedi. Masaknya gosong, tetap hauje. Tenang, don't worry. Amin. Itu merubah loh. Itu merubah. Jadi istrimu, anak-anakmu akan, wah happy, papa support, mama support. Itu hal kecil tapi efeknya panjang. Saya lahir di keluarga yang punya papa mama saya berbeda. Mama saya itu ekspresif, betul ya? Wih pinter ya, sini pinter anaknya mama, pinter. Papa saya enggak. Pinter enggak apa aku? Ya salah. Betul? Ciamik enggak apa? Ciamik enggak? Ya lumayan lah. Nyengit loh. Saya sampai ngomong, bapak aku kok ora tau ekspresif be aku ya. Pernah enggak? Ketemu orang tua begitu pernah enggak? Ya wis biasa. Dia enggak mau mengakui bahwa anaknya tahu Bapak Ibu. Duh kok ketawa ini, Anda yang ketawa-ketawa merasain mungkin ya. Ya, saya begitu loh. Ya biasa aja. Tahu enggak? Itu penolakan secara halus. Hari ini tidak ada yang menilai anak-anak, istri semua average. Nggak grow. Maka ada 5 hal yang bisa kita pelajari di rumah. Saya mau cepat saja. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan dengan perasaan kita? Saya ketemu dengan banyak orang bermasalah, saudaraku. Mau cerai. Saya tanya, kenapa kau cerai? Karena saya rasa, pastor. Saya rasa sudah nggak cinta lagi. Loh, cinta itu bukan soal rasa. Cinta itu komitmen. Halo. Love itu bukan soal rasa, tapi tentang komitmen. Nikah itu komitmen. Nikah itu komitmen seumur hidup. Maka bagaimana dengan perasaan? Saya mau kasih tahu, saudaraku. Perasaan itu berbahaya kalau engkau tidak bisa menghandle dengan baik. Maka kau harus mengenali perasaan. Kenapa ya perasaanku ini? Apa yang aku rasakan ya sekarang? Setelah kau mengenali perasaanmu, kau harus labeling perasaanmu. Oh ini saya baru jengkel. Label, saya jengkel. Saya baru kecewa, tempel. Oh saya baru marah. Di label. Ketika engkau melabel itu, akhirnya kau tahu, oh saya baru marah. Oke. Kau bisa masuk kamar doa, atau kau ketemu dengan orang-orang yang kau anggap bisa memberikan solusi, hamba-hamba Tuhan. Kau bisa menceritakan itu kepada dia. Aku sedang marah. Kenapa saya katakan ini saudaraku? Kalau engkau tidak bisa menjaga perasaanmu, melabel perasaanmu, dan menceritakan dengan benar, maka kau akan bisa mengungkapkan perasaan itu salah. Kau bisa uring-uringan. Kayak orang uncontrol itu. Dan kemudian setelah kau menceritakan itu semua, kau harus mulai mengekspresikan perasaan itu dengan benar. Kalau aku sedang marah yang benar. Katakan amin. Lu kok lemes ya? Marah yang benar. Katakan amin. Kalau sedih yang benar. Maka berurusan dengan perasaan itu berbahaya, saudaraku. Maka di momen ini, saya mau ingatkan, apa yang ada hal-hal yang bisa dipelajari di rumah. Hati-hati dengan perasaan. Karena kalau engkau perasaanmu tidak kau pegang baik-baik, kau bisa merusak keluargamu. Kalau kau di kantor ada masalah, kau label masalah di kantormu itu, apa yang menjadi perasaanmu, dan pasti kau kontrol baik-baik sebelum kau melangkahkan kaki masuk rumah. Kalau enggak, nanti kau bisa membabi buta menghancurkan keluargamu, ke anak-anakmu, ke pasanganmu. Katakan amin. Kau harus pegang itu baik-baik. Supaya pernikahanmu tetap baik, saudaraku. Karena keluarga yang gagal itu adalah keluarga yang seringkali tidak bisa mengungkapkan perasaannya dengan baik. Dulu anak saya kalau nangis saya selalu marah. Nangis, diam gak nangis. Didi gak mau lihat kamu nangis. Tahu gak saudaraku, itu konsep yang salah. Jangan ditiru.
nanti kalau dia sudah mengerti hal itu, oh berarti nangis tidak boleh. Ketika dia dapat lawatan Tuhan, secara tidak langsung, aku tidak boleh nangis. Dan itu dialami oleh bapak-bapak, karena dulu orang tua kita menghajar kita dengan cara begitu. Makanya jarang sekali bapak-bapak yang mau dengan rendah hati menerima lawatan Tuhan. Kita banyaknya begini tuh di gereja. Lagunya apa? Mengalir kuasa dia dari tempat maha tinggi. Bapak-bapak sedekap gini. Kenapa? Karena dari kecil dia ngomong apa? Tidak boleh nangis. Gengsi dia. Tidak boleh nangis. Nangis itu salah. Akhirnya dia sedekap begini. Padahal dia sudah mau disentuh Tuhan. Orang itu nangis. Gawat loh Bapak Ibu. Itu yang saya lihat di lapangan. Maka harus bisa menghandle perasaan dengan baik. Perasaan itu penting. Kalau kau gagal bisa mengekspresikan perasaanmu, maka kau akan gagal dalam keluargamu. Ekspresikan saja. Ma, sama pasanganmu, aku sedang sedih. Saya ngomong loh. Aku sedang kecewa dengan si A, si B. Kasus ini, aku sedang kecewa. Dia bisa support saya. Maka sebagai pasangan kita harus benar-benar belajar bagaimana memahami perasaan sesama kita. Yang kedua, kita harus belajar menangani konflik. Kalau engkau dan saya tidak menangani konflik dengan baik, maka keluargamu tidak akan bahagia. Karena kenapa saudaraku, kalau keluarga kita sedang terhantam dengan konflik, itu biasa ada dua respon. Yang pertama, dia diam terkunci. Diam aja. Ada nggak di sini yang begitu? Suaminya atau istrinya kalau ada masalah dia diam aja. Dibatak sendiri, dia pikir sendiri. Pikir. Kalau enggak yang kedua dia marah uring-uringan. Jadi lost control. Maka saya mau mengingatkan saudaraku. Kalau menikah di Rehoboth Semarang itu susah. Kenapa? Karena saya mengajak kepada semua pasangan untuk memiliki kriteria-kriteria ini. Kau tidak menikahi orang hanya karena cantik atau gantengnya. Katakan amin. Kau tidak hanya menikahi mereka karena dia punya duit, dia punya usaha, dia hebat, dia punya ini dan itu. No, tetapi kau harus menikahi orang-orang yang mau berproses belajar seperti Yesus. Kalau enggak saudaraku, kau repot ketemu dengan orang-orang sulit. Kau repot. Maka kalau di sini mau bimbing apa, mau nikah itu susah loh saudaraku. Bapak Ibu harus tahu loh, mau menikah di Rehoboth Semarang susah. Sampai beberapa orang itu sampai ngomong, kalau bimbingan pranikah di Rehoboth itu mau diberkati Pastor Stephen Lim itu lebih susah daripada masuk surga katanya. Ngerti gak? Masuk surga itu seperti unta masuk lubang jarum. Ini lebih dalam lagi, lebih susah lagi. Saya persulit itu, kenapa? Karena kalau kita gagal, seperti neraka itu keluarga kita. Maka harus pandai saudaraku bagaimana kita menangani konflik dalam hidup kita. Amin. Amin. Kita akan lanjutkan minggu depan. Karena masih ada beberapa poin. Anda diberkati Tuhan. Amin. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Mulai hari ini pulang ke rumah, kau create sesuatu yang indah di keluargamu. Coba tampilin foto terakhir. Ini papa mama saya. Dan mereka mewariskan seperti saya hari ini. Bagaimana itu family? Apa itu teladan hidup? Apa itu cinta? Apa itu berkorban di dalam keluarga? Saya tiap hari berkata kepada diri saya, terima kasih untuk ini semua papa mama. Mereka tidak mewariskan saya harta saudaraku, tapi mereka mewariskan nilai-nilai hidup. Maka pada kesempatan ini, thank you Pak, thank you Ma, untuk didikanmu kepada Stephen.
dan keluarga. Anda diberkati Tuhan. Amin. Jadilah contoh, jadilah orang tua. Saya punya orang tua hebat. Saya punya orang tua yang luar biasa, yang membawa hidup saya sampai detik ini. Aku tetap cinta Tuhan. Setiap kali saya mau mundur dari hadirat Tuhan, saya mau mundur, saya mau lari dari panggilan Tuhan, saya selalu ingat pesan papa mama saya. Papa saya sebelum meninggal, dia selalu ngomong, "Papa tidak bisa lihat gedung gerejamu, tapi Papa support kamu sampai akhir." Hari ini saudaraku, jadilah history maker buat keluargamu. Jadilah pemenang untuk keluargamu. Keluarga yang sehat harus happy. Keluarga bahagia harus happy. Keluarga bahagia harus saling support. Kakak adik support. Papa mama support. Saling support. Amin. Amin. Berikan tepuk tanganmu yang terbaik. Yuk bangkit berdiri. Ibadah Rehoboth Semarang ada di setiap minggu jam 8 pagi dan jam 10 pagi. Setiap ibadah disertai ibadah anak, sekolah minggu pukul 8 pagi, dan Eternitins pukul 10 pagi. Ibadah midweek ada di setiap hari Rabu, pukul 6:30 malam. Bergabunglah bersama kami dalam Home Usia Indah, setiap Jumat minggu kedua pukul 5:30 sore di Sekretariat Gereja. Hangout Club setiap Jumat minggu pertama, pukul 6:30 malam, di Sekretariat Gereja. Anda dapat mengajak keluarga, teman, dan relasi untuk bisa bergabung bersama kami di Rehoboth Semarang.